Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila AS dari Lokal A3. Saya akan mempresentasikan hasil resume saya, yaitu tentang perubahan sosial. Perubahan sosial yaitu suatu perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mempengaruhi entah itu dalam tatanan sosial yang baru, perilaku, sikap, serta nilai-nilai sosial dari tradisional menjadi modern. Perubahan sosial dapat bersifat cepat atau lambat, maju atau mundur, serta juga bisa terlihat atau tidak terlihat. Namun, perlu diketahui bahwa setiap perubahan sosial yang terjadi tentunya akan membawa atau memberi dampak positif dan negatif bagi semua masyarakat. Contohnya dalam perubahan sosial yang terjadi pada era sekarang, khususnya dalam bidang teknologi, yang mana memberikan banyak perubahan bagi masyarakat, entah dalam segi sosial budaya ataupun dalam segi lainnya. Dampak perubahan sosial. Dengan seiringnya waktu dan perkembangannya zaman, perubahan demi perubahan telah memberikan banyak hal-hal yang tak terduga bagi masyarakat, entah itu dalam segi komunikasi, ekonomi, gaya hidup, pendidikan, budaya, pola hidup, dan lain-lain. Namun, dalam adanya perubahan tentunya memberikan dampak positif dan negatif, tergantung masyarakat bagaimana dalam menanggapinya. Contoh dampak positif dari perubahan sosial yaitu positif yang pertama yaitu terjadinya perkembangan dalam ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Yang kedua, terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Yang ketiga, terbentuknya nilai dan norma baru. Yang keempat, terciptanya tenaga kerja yang profesional. Yang kelima, adanya integrasi. Dan yang keenam, terjadinya transformasi politik. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, membuat tiap-tiap individu menyukai hal-hal yang berbaur dengan instan. Yang kedua, lembaga sosial yang ada pada suatu masyarakat tidak berfungsi dengan maksimal. Yang ketiga, disorientasi pada nilai dan norma yang ada pada masyarakat. Yang keempat, adanya penurunan moral yang terjadi pada remaja. Dalam perubahan sosial ini memberikan kemajuan yang begitu pesat dalam bidang teknologi. Contohnya seperti dalam hal berkomunikasi, yang dimana dulu pada saat saya masih beranjak di kelas SD, berkomunikasinya hanya melalui surat menyurat. Hanya bisa menelpon dengan telepon yang memakai kabel, dengan tombol nomor berbentuk bundar. Namun, setelah mulai proses perubahan sosial yang sangat panjang, maka muncullah iPhone yang bisa berkomunikasi lewat video call. Tetapi dengan adanya perubahan tersebut, ada beberapa dampak negatif dan dampak positif yang dialami oleh masyarakat. Dampak negatifnya yaitu membuat individu menjadi malas melakukan sosialisasi secara fisik, membuat individu menjadi malas dalam belajar, berterbaran konten negatif, dan banyaknya berita hoaks. Dapat membuat orang menjadi terganggu pekerjaannya, membuat anak kecil menjadi berpikiran dewasa sebelum waktunya, adanya bullying dan sebagainya. Adapun dampak positifnya yaitu berkomunikasi dengan jarak jauh, saling mengenal orang-orang tanpa bertemu, mendapatkan informasi yang lebih luas. Dalam permainan pun sudah tidak lagi kita jumpai permainan zaman dulu seperti congklak, bekel yang dimana sudah tergantikan oleh permainan game online seperti game Dota ataupun game konsol. Contoh dari adanya perubahan sosial dalam bidang pertanian yaitu dimana ketika dulu saya masih SMP, para petani masih membajak sawah dengan kerbau, tetapi sekarang sudah memakai alat mesin yang canggih yaitu traktor. Dalam segi kepercayaan pun perubahan sosial dampaknya yaitu contohnya ketika dulu orang-orang Indonesia berpegang teguh dengan kepercayaan nenek moyang, namun sekarang malah mengedepankan logika dan bukti-bukti yang telah ada, dan masih ada banyak lagi dampak yang diberikan oleh suatu perubahan sosial ini. Selanjutnya ada keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dengan adanya perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat,
maka diperlukan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik, yang mana akan memberikan suatu pencapaian terbaik dalam perubahan sosial tersebut, yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama, ada digital age literacy, di mana yang di dalamnya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti tentang kemahiran dalam berbahasa, khususnya dalam bahasa Inggris, pandai dalam berhitung, pengetahuan dan pemahaman harus lebih diluaskan agar ketika mengambil keputusan dalam suatu organisasi bisa tepat. Yang kedua ada innovative thinking. Adanya kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, dapat mengarahkan diri dalam hal-hal yang positif, mempunyai rasa ingin tahu, kreativitas dan keberanian dalam mengambil resiko. Yang ketiga ada effective communication. Dalam hal ini memiliki beberapa hal meliputi tentang bekerja kelompok, kolaborasi, keterampilan, adanya rasa tanggung jawab, sosial, kemasyarakatan, serta kemampuan dalam komunikasi. Yang terakhir, ada high productivity. Adanya kemampuan dalam menentukan suatu prioritas, perencanaan, pengelolaan, hasil dapat menggunakan peralatan secara efektif, serta memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Berbagai keterampilan tersebut perlu dimiliki oleh tiap-tiap generasi yang hidup di era sekarang, sehingga mereka memiliki persiapan dalam menghadapi tantangan kehidupan yang akan terjadi pada masa selanjutnya, yang dimana keterampilan-keterampilan tersebut ditanamkan mulai sejak dini. Selanjutnya ada peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang disruptif. Sekolah merupakan suatu lembaga yang melaksanakan sistem pendidikan formal yang merupakan agen dari perubahan sosial, sehingga perlu ada persiapan yang begitu matang untuk menghadapi era disruptif, yang mana nantinya akan ada banyak bermunculan inovasi yang tidak terlihat, yang tidak disadari oleh organisasi, instansi, ataupun perusahaan, sehingga mengganggu jalannya tatanan sistem lama, yang berpotensi dapat menghancurkan sistem lama tersebut. Adapun fungsi sekolah yaitu mengembangkan potensi anak untuk mengenal kemampuan dan bakatnya, melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya, merangsang partisipasi demokrasi melalui pengajaran keterampilan berbicara, dan mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional dan bebas, memperkaya kehidupan dengan menciptakan cakrawala intelektual dan cita rasa keindahan kepada siswa, serta melalui bimbingan dan penyuluhan. Meningkatkan taraf kesehatan melalui pendidikan olahraga dan kesehatan, menciptakan warga negara yang mencintai tanah air, serta menunjang integritas antara suku dan budaya, mengadakan hiburan umum atau pertunjukan seni atau pertandingan olahraga. Sekolah juga mengajarkan lingkungan pendidikan yang sejatinya berperan melaksanakan pembelajaran dan proses sosialisasi. Berikut perannya. Yang pertama, untuk mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Yang kedua, membentuk sikap dan minat sebagai bagian dari pembentukan kepribadian. Yang ketiga, anak didik belajar mentaati peraturan-peraturan sekolah. Yang keempat, diajarkan bagaimana cara bergaul dengan sesama teman, antara guru dengan peserta didik, serta peserta didik dengan orang yang lebih tua yang bukan guru. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang kurang jelas dan ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.